Begitupun beliau ketika di Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, beliau akan melakukan umroh kembali. Ya, tapi saat itu diundurkan karena ada suatu hal. Nah, maka dilakukan di luar bulan itu. Nah, yang terakhir adalah ibadah haji dan umrohnya Nabi Muhammad ketika Fathul Mekah, yaitu yang kita kenal adalah haji wada. Haji wada. Jadi Nabi Muhammad beliau hajinya cuma 1 kali Pak seumur hidup. Umrohnya sampai 5 kali kurang lebih. Jadi makanya orang ibadah haji itu wajibnya hanya sekali. Ya, kalau rezekinya banyak boleh berkali-kali nggak masalah. Tapi itu hukumnya sunnah. Dan yang namanya ibadah haji itu pada waktu yang ditentukan oleh Allah di bulan Zulqa'dah Zulhijjah. Kalau umroh selebihnya boleh selain bulan Zulqa'dah Zulhijjah. Iya kan? Di bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan silakan. Ya, mau umroh tiap bulan pun enggak masalah, tapi haji adanya di bulan Zulhijjah. Tepatnya di tanggal 9. Karena orang haji itu pada hari Arafah. Jadi inti haji itu al-hajju Arafah. Orang ibadah haji itu intinya adalah berwukuf di Arafah. Sakit sekalipun harus dihadirkan di sana. Saking pentingnya berkumpul di Arafah. Wajib itu, harus keharusan, nggak boleh enggak. Ya, kudu hadir di Arafah. Begitu, makanya adanya di tanggal 9 Zulhijjah. Nah, selain bulan Zulhijjah nggak ada haji. Saya mau haji di bulan Muharram, tanggal 9 Muharram, nggak ada keterangannya. Ya kan? Jadi orang haji tanggal 9 Zulhijjah. Kudu di Mekah, nggak boleh di Tanah Abang. Ya, orang biarin nggak ada yang tahu ini. Saya berangkat ke Tanah Abang. Ya, oh iya, 40 hari Pak, minjem hotel di Tanah Abang. Iya, dengan alasan kan orang kampung nggak ada yang tahu ini. Yang jelas saya udah berangkat dari kampung, udah syukuran, udah diantar ke asrama haji. Akhirnya 40 hari, orang pulang ikut pulang, orang beli korma banyak di Tanah Abang. Ya kan? Beli sejadah macam-macam. Dia bukan haji, karena haji wajib di Mekah. Di Tanah Abang bukan haji. Ya, cuman hanya nyari peci. Begitu, jadi haji itu wajib ke Mekah. Dan gak sembarangan orang ke Mekah harus butuh fisik Pak. Butuh materi. Yang namanya ibadah haji itu ibadah maliyah, ya kan, ibadah jasadiyah, ruhiyah, ya kan. Jadi hartanya, jiwanya, raganya, jadi enggak ujuk-ujuk ke sana gitu kan. Udah melalui materi dulu Pak, pakai uang, biaya. Sekarang kalau kita daftar haji itu 30 tahun, 40 tahun Pak. Iya. Ya kalau udah usia 90 tahun daftar haji berarti ya 100 tahun 120 tahun baru haji. Udah ngebayangin Pak, udah pikun. Nah, kemarin orang Majalengka hadirin, udah 96 tahun haji. Tidak udah di pesawat, minta turun Pak. Iya serius. Viral itu beritanya. Iya, bilang sama pramugari. Turun. Emang kenapa? Ayam saya belum dikasih makan. Ya Allah, udah sepuh hadirin. Udah sampai di Madinah. Orang gelombang pertama nih ke Madinah dulu. Kalau dari Asia, dari kita nih Indonesia. Makanya hajinya haji tamattu. Ya kan? Ada haji qiran, ada haji tamattu, ada haji ifrad. Ya kan? Nah, kita nih haji tamattu, bayar dam Pak. Iya kan? Bayar dam, motong kambing 1 bayar tuh sekian real di sana. Karena kita melalui tadi gitu kan, haji tamattu. Ada yang bisa langsung ke Madinah dulu, ya kan? 9 hari dapat arba'in, baru ngambil mikotnya di Bir Ali. Ya kan? Baru berangkat niat haji. Niat umroh wajib dulu, baru niat haji nanti di sana. Nah, kalau kita nih yang gelombang kedua bisa jadi nanti ke Jeddah, ke Mekah, ke Mekah tapi niat
apa namanya pakai ihramnya di pesawat. Iya. Ya, ya lam ya di situ. Jadi niat. Kita niat itu di atas pesawat. Aku niat umroh wajib karena Allah. Iya, boleh. Boleh nggak apa-apa. Boleh. Iya, nanti niatnya di pesawat. Iya, mikotnya di dalam. Iya, nggak apa-apa. Karena memang kondisi ya, Pak. Kadang-kadang kan kalau sampai di sana itu udah berjubel kita, udah banyak orang, mungkin cari praktis ya. Boleh saja cari praktis, cari pakai ihramnya di sini gitu ya. Wah, luar biasa. Iya, 8 jam, bener, dingin juga Pak di pesawat. Iya, tapi ya mungkin udah konsekuensinya ya, konsekuensinya. Ya, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah itu nanti niatnya ketika di sana di alam ya, di Jeddah di situ, udah niat di situ, niat umrah wajib. Nah sampai kita di Mekah jamaah rahimakumullah, kita nggak langsung ke maktab, nggak langsung di hotel tuh, lanjutin niatnya tadi, menyempurnakan ya umrah wajib tadi, langsung tawaf Pak, langsung tawaf. Jadi gimana nggak fisik ibadah haji tuh Pak, fisik. Makanya kasihan yang udah sepuh-sepuh, tapi nggak menutup kemungkinan. Saya ngasih tahu kepada jamaah yang udah sepuh, jangan takut kek, maju kata saya. Ya iya Ustadz, maju masa mundur. Maju kata saya, ngapain takut kalau kita ibadah sama Allah, ada malaikat di situ. Saya pernah waktu ibadah haji itu begitu. Ada orang usianya 80 tahun, udah sepuh. Kata saya, minum air zam-zam, banyakin, sehat. Sehat Pak. Air zam-zam, makan kurma gitu kan, minta sama Allah, sehat. Jadi jamaah rahimakumullah, sampai di Mekah langsung itu kita tawaf. Selesai tawaf sa'i hadirin. Waktu itu kami jam 1 sampai di sana. Itu selesai kurang lebih jam 3:30 Pak, mau subuh. Nyambung subuh Pak. Enggak tidur itu Masya Allah. Tapi nikmat luar biasa. Selesai itu sa'i, lalu tahalul, udah selesai umrah wajib, Masya Allah lega, alhamdulillah. Lanjut sholat subuh hadirin di Masjidil Haram, langsung sholat isyraq, langsung sholat duha, baru ke hotel, ke maktab. Masya Allah semalaman kita nyelesain umrah. Gimana nggak fisik hadirin? Belum lagi jamaah rahimakumullah, mau melanjutkan umrah sunnahnya, silakan itu sebanyak-banyaknya. Tapi membutuhkan 1 hari umrah. Iya, 1 hari itu Pak. Berangkat dulu ngambil mikotnya kan di Zarona ya kan, Tan'im. Iya. Jadi itu waktunya Pak luar biasa, makan waktu yang lama itu Pak. Tenaga fisik. Yang mana? Kita kalau mau itu kan ada yang umumnya kan ada. Iya. Waktu itu kami ke Ubaidiyah juga, cuma kata pimpinan ini sebetulnya harusnya masih nambah nih Ubaidiyah itu. Iya. Ya emang yang soha itu Tan'im dengan iya Zahrona ya. Itu ya, tapi ada ulama menyatakan itu bagian daripada penasaran tuh. Ya udah berangkat aja yuk ke Ubaidiyah. Saya sempat umroh dari Ubaidiyah juga. Iya, niat di situ ya. Nah, sekarang pemda juga ini ya kan kondisi tidak. Iya. Betul. Tapi banyak yang di situ juga kan Pak? Banyak karena emang mereka juga bilang harus kiranya. iya, tidak masalah Pak. Insya Allah diterima. Iya, walaupun hadisnya masih lemah. Ya tidak seperti tadi Zahrona dan Tan'im tadi itu yang sahih. Itu yang afdal ya. Tapi di situ insya Allah sama. Selama ada yang mandu nggak masalah Pak. Karena ada punya dasar semuanya ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selesai itu Masya Allah kita. Ada yang datang dari Madinah, kita yang bagian gelombang sebelum pertama tuh di Makkah dulu kan, baru gantian 10 harinya di Madinah. Kalau waktu kami itu 10 akhir selesai itu ke Madinah. Jadi di Makkah dulu selama sebulan. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selama sebulan di situ, Masya Allah nikmatnya luar biasa. Ada yang perjalanan 5 kilo, 7 kilo, kebetulan saya 1 kilo Pak. Dari maktab itu Masya Allah nikmat setiap waktu. Kalau memang fisik lagi nikmat, ya kita kejar. Karena mau sholat zuhur itu jam 12. Kalau pengen masuk di Masjidil Haram jam 10 udah berangkat.
Jadi jangan mepet kayak di sini 11:30 berangkat Pak, di pojok. Ya, di pojok hadirin. Ada 12 kilo saya. Iya, ada ya, betul. Iya, ada 12 kilo itu yang jauh. 12 kilo. Betul. Itu naik mobil, ada kalau dapat, kalau enggak ya jalan. Jalan Pak, banyak itu, 12 kilo. Berarti dari sini ke ya sono. Iya, udah. Babelan Pak. Ya, tapi nikmat aja orang ibadah ya. Nikmat hadirin. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sholat Jumat itu paling tidak jam 10. Ya, udah berangkat dari rumah. Baru dapat di dalam di area Masjidil Haram. Tapi kalau jam 11 udah mepet mesti di halaman, biasanya di teras Masjidil Haram. Ya, kalau udah mepet 11:30 udah di jalan di sana. Masya Allah. Tapi itu Pak, keistimewaan di Masjidil Haram itu, kalau sudah masuk di pelataran di dalam di depan Ka'bah itu nggak panas Pak, adem luar biasa itu Pak Haji. Nginjek ubinnya adem. Walaupun panas kita tuh jam 1 jam 2 nyaman itu Pak. Aduh, Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Yang ada adalah nangis saja Pak. Ini bener enggak saya sholat depan Ka'bah ya Allah? Orang biasa di sini mustaqbilal kiblatinya kan ngadep tembok. Iya Pak. Ngadep tembok. Kalau saya sebelum haji itu Pak beli gambar Ka'bah ditaruh di pengimaman. Gambar Ka'bah yang gede itu Pak. Jadi Allah ngebayanginnya begitu tuh. Alhamdulillah sampai juga ke sana. Iya, makanya sunnah nih di rumah kita ngambil keberkahan, jangan sampai nggak ada gambar Ka'bah di rumah. Kan ada keterangan kata Imam Syafi'i, ada pahala ya besar, amalannya ringan, pekerjaannya satu. Ya, ngelihat Quran. Nih lihat Quran nih Pak, belum dibaca dapat pahala. Ya, orang Islam kudu ada Quran di rumah. Jangan sampai masuk ke rumah kita ada orang mau pinjam Quran Pak, mau baca Quran, ini punya Quran nggak? Kagak. Masya Allah, ini Quran bakal ditanya nanti di alam kubur. Maka kita buka, kita mau apa? Bakal ditanya Pak. Kudu ada di rumah kita Quran. Melihatnya aja dapat pahala, apalagi baca. Satu hurufnya 10 kebaikan. Lagi sholat, satu hurufnya 25 kebaikan. Masya Allah Pak, gimana nggak berkah rumah orang yang rajin dibacain Quran? Berkah Pak. Kata Nabi, mohon maaf nih ya, jangan pernah remehin sunnah. Emang baca Quran nggak wajib? Sunnah. Ya kan sunnah kan baca Quran, tapi belajarnya wajib. Belajar wajib, tapi membaca Quran ini sunnah. Kalau wajib baca Quran dosa semua Pak. Iya kan? Iya, dosa semua orang jarang baca Quran. Iya, orang yang membaca Al-Quran itu 10 kebaikan satu hurufnya. Masya Allah luar biasa. Nih ada keterangan, barang siapa yang membaca Al-Quran minimal 10 ayat, Allah bikinkan istana dalam sorga. Allah bikinkan istana dalam sorga 10 ayat coba. Dalam kitab Tabiul Ghafilin, jangan kurang 50 ayat, 100 ayat, supaya tidak termasuk orang yang lalai di hadapan Allah. Orang udah bisa baca Quran tapi malas baca Quran. Ya Allah, baca Quran Pak, biar berkah. Quran itu satu jadi obat kalau kita baca, lahir batin. Al-Quran kalau dibaca membuat Allah senang sama kita. Kalau Allah udah senang sama kita, apa sih yang diminta dikasih sama Allah. Ya, jadi Quran kalau dibaca insya Allah banyak yang datang malaikat Allah ke rumah kita. Jadi Bapak kalau pengen rumahnya adem Pak, nggak usah pasang AC yang banyak. Enggak, orang nggak punya. Iya, jadi nggak jadi andalan, nggak jadi jaminan AC banyak tapi adem rumah kita. Tapi demi Allah akan bisa jadi jaminan Quran kalau dibaca Bapak rasain akan ada suasana dingin rumah, sejuk Pak. Karena ada malaikat masuk rumah kita. Malaikat nggak mau masuk rumah kita satu, kalau rumah kita ada guguk. Ya Pak, nggak masuk tuh. Lalu yang kedua, ada gambar patung. Yang patung itu disembah oleh orang-orang non muslim. Nggak boleh, haram. Iseng Bapak lewat nemu salib. Iya, dipasang kita. Pak, itu bukan Tuhan kita. Nggak masuk malaikatnya. Iya, nggak boleh.
Terus lagi hadirin, malaikat nggak masuk ke rumah kita kalau rumah kita ini, mohon maaf ya rahimakumullah, gimana? Iya, di rumahnya masih banyak orang yang berseteru, suami istri cekcok dulu, males Pak ogah malaikat masuk. Makanya jangan ngarepin berkah nih keluarga kita kalau cekcok mulu, malaikatnya nggak mau gabung sama kita. Kalau rumah tangga kita akur rukun, malaikat demen sama kita. Nanti setiap minta kan ada malaikat yang ngaminin kita. Insya Allah cepat dikabul. Amin ya robbal. Jangan lama-lama Pak kalau lagi ya berseteru sama istri. Jangan. Lagian bapak-bapak ngerugiin sendiri Pak. Benar. Kita diemin istri nih, mohon maaf, rugi. Ruginya apa? Teh manis nggak dapat. Ya sarapan nggak dibikinin. Iya kan Pak? Repot. Tapi kalau sama istri, masya Allah rukun, enak. Istri kita nyambung sama kita, biar kita ngasih ibaratnya 30.000 mah. Papa cuman hanya 30.000 sama mama nih, silakan deh diolah. Gimana rasa ya? Gimana caranya biar cukup sampai maghrib? Nah, istri kita kan luar biasa hadirin. Tinggal berangkat beli bayam 2 kilo. Iya, direndang bayam. Ya makan sampai maghrib. Kan nyambung sama istri enak. Tapi kalau kita nggak nyambung sama istri, jangankan 30.000 Pak, 300.000 dikasihin, tetap merengut, nggak nyambung hatinya, iya kan? Jadi sama istri jangan pernah lama-lama kita diem. Takutnya malaikat nggak mau, males sungkan ke rumah kita. Ya makanya saya mohon maaf, ya namanya manusia ada aja Pak selisihnya. Saya paling lama tuh ya ya paling lama gitu ya. Ya paling lama tuh berapa ya? 12 jam tuh paling lama banget. Itu udah gelisah tuh saya. Udah gelisah kalau didiemin sama istri nih, gelisah saya. Ini mama siaran langsung nih Pak. Tuh biar pada tahu tuh suami. Jangan pernah sama istri ya bikin susah, nggak dimasakin sama istri. Ya kan, deketin istri, sayang istri. Yang terakhir Pak, Bapak jangan bosan bilang terima kasih sama istri. Dibikinin teh manis nih, bilang makasih ya mah teh manisnya. Matang nih, disiapin suguhan makanan. Makasih ya mah makanannya. Barokallah, biar jadi berkah. Bilang makasih sama pasangan biar berkah. Itu saja hadirin yang rahimakumullah yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada kita semuanya. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.